sederhana. Jadi datanya kita tuliskan X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Jadi ada sebanyak N buah data, ya. Nah, yang kita cari kalau dalam statistika itu tentu unsur-unsurnya. Nah, unsur yang pertama itu adalah jangkauan data atau range. Makanya di sini yang disimbolkan sebagai R, ya, range data. Jadi jangkauan data itu adalah data terbesar dikurang dengan data yang paling kecil. Jadi adik-adik lihat mana paling besarnya, baru lihat yang mana paling kecil, terus dikurangkan. Nah, itu jangkauan data. Jadi mudah, ya. Kemudian yang kedua, rata-rata atau nama lainnya nanti ini disebut dengan mean, ya. Jadi kalau mencari rata-rata, ini simbol rata-rata di X bar, itu adalah jumlah semua X-nya lalu dibagikan dengan banyak datanya atau N. Nah, dari sini bisa juga kita modifikasi. Kalau misalnya kita butuh nanti sigma Xn-nya atau nilainya, berarti kan itu sama dengan N kali rata-ratanya. Jadi kali silang, ya. Oke, itu untuk rata-rata. Kemudian yang ketiga, modus. Nah, modus ini untuk data tunggal itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi adik-adik lihat saja mana nanti yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Oke? Nah, yang keempat, kuartil. Nah, kuartil ini simbolnya Q. Nah, kalau kuartil ini kan tentang letak data, ya. Jadi kalau mencari posisinya atau letak datanya, maka data harus diurutkan dulu. Nah, diurutkan dari yang paling kecil sampai nanti yang paling besar. Nah, jadi kira-kira ilustrasinya begini. Kalau misalnya X1 ini sebagai data terkecil, Xn sebagai data terbesar, namanya kuart, ya, itu yang membagi 4. Jadi selain kuartil nanti ada desil, ada persentil, nanti bagi 1000. Kalau desil tadi bagi 10. Baru ada per mil. Nah, kalau per mil dia bagi dengan 1000, ya, persentil bagi dengan 100. Nah, setelah kita urutkan, kalau kita bagi 2, jadi ini setengah, yang di tengah itu namanya median atau nilai tengah. Nah, kita bagi 2 lagi, jadi yang ini sekarang deh jadi 1/4, ya. Ini juga 1/4, ini juga nanti 1/4, yang ini juga 1/4, itu adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Jadi Q1 itu disebut juga sebagai kuartil bawah. Nah, yang ini dari median ke data paling besarnya kita bagi 2 lagi, berarti itu kuartil 3. Nah, jadi kuartil 3 itu juga disebut nanti sebagai kuartil atas. Nah, jadi jangan bingung ya, dia Q1 kuartil bawah, Q3 itu kuartil atas, kalau yang di tengah namanya median. Cuma nggak pernah disebut sebagai Q2. Nah, jadi ingat aja itu adalah median. Nah, kalau mencari letaknya, jadi misalnya banyak datanya itu N. Tentu N ada 2 kemungkinan. Boleh genap, boleh ganjil. Nah, kalau dia data genap, kuartil ke I, yang umum dia ya, adalah data ke I/4 kali N, tambah I/4 kali N tambah 1, dibagi dengan 2. Nah, itu kalau menentukan kuartil ke I. Nah, kalau N-nya ganjil, kuartil ke I adalah data ke I/4 buka kurung N tambah 1. Nah, jadi tadi I-nya kan ada 3 kemungkinan. 1 untuk Q1, 2 untuk median, 3 nanti untuk kuartil 3-nya. Nah, itu menentukan letak daripada kuartil. Nah, masih bagian dari kuartil. Ada namanya nanti jangkauan kuartil atau hamparan nama lainnya, ya. Kalau ini langsung Q3 kurang Q1. Terus ada simpangan kuartil, nah, atau yang disimbolkan dengan QD. Jadi QD itu dia deviasi, ya, setengah dari Q3 kurang Q1. Nah, itu tentang kuartil lagi. Jadi
gunakan ini kalau datanya genap, gunakan ini kalau datanya ganjil. Nah, kita lihat juga untuk desil. Desil tadi yang membagi 10 ya. Jadi desil itu ada 9 nanti deh. I-nya 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, kalau datanya genap, I per 10 kali N, data ke ya, tambah data ke I per 10 kali N tambah 1 dibagi 2 juga. Nah, kalau N-nya ganjil, itu data ke I per 10 kali N ditambah dengan 1. Nah, ini tadi I-nya boleh 1, 2, 3, 4, sampai nanti 9 ini ya. Jadi di sini itu ada 9 banyaknya. Karena dia yang membagi sekelompok data menjadi 10 bagian. Nah, itu namanya desil. Nah, kemudian unsur selanjutnya simpangan rata-rata. Atau kita simbolkan dengan SR. Nah, nanti ini sigma dari harga mutlak. Jadi kurungnya di sini deh harga mutlak ya. Datanya dikurangi dengan rata-ratanya lalu dibagi dengan N. Nah, itulah rumus untuk mencari simpangan rata-rata. Nah, kemudian ragam atau varians. Nah, simbolnya itu S kuadrat. Sigma dari dalam kurung mutlak datanya dikurangi rata-ratanya terus dikuadratkan. Itu bedanya tadi. Kalau dengan simpangan rata-rata dimutlakin aja deh. Kalau di sini dikuadratkan bagi dengan N. Ya. Oke. Kemudian satu lagi simpangan baku atau standar deviasi ya. Simbol simpangan baku itu S. Nah, kalau kita lihat ini antara ragam dan varians ada hubungannya. Jadi kalau di sini tadi S kuadrat, simpangan baku itu S. Jadi simpangan baku sebenarnya akar dari ragam atau variansnya ya. Atau akar dari sigma, datanya dikurang rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, itulah kira-kira unsur-unsur statistika dalam data sederhana. Oke, itu teorinya itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya yang sudah didapatkan ya. Nah, untuk nomor 1 ceritanya begini, tentang rata-rata ini. Rata-rata 43 orang nilainya adalah 56. Nah, jadi rata-rata nilai 43 orang 56. Berarti kalau kita balik tadi, kita mencari jumlah nilainya ya. Berarti jumlah nilainya adalah 43 kali 56 atau 2408. Nah, kemudian ditambah 2 orang. Nah, ditambah 2 orang tambah 43 orang itu. Nah, rata-rata 45 orang sekarang. Yang 2 orang itu ditambahkan adalah Tomo dan Tuti. Si Tuti nilainya 25 deh dari soalnya. Berarti kan jumlah nilai yang 45 orang itu adalah jumlah nilai yang 43 tadi 2408 ditambah nilai si Tono ditambah 25. Nah, rata-ratanya katanya 55. Berarti jumlahnya itu tadi kita bagi 45, jadi 45 orang mereka sekarang kan, karena ditambahkan dengan 2 orang. Nah, itulah yang 55. Nah, kita cari. Pertanyaannya adalah berapa nilai tononya. Nah, silang aja ini ya. 45 kali 55 itu 2475. Ini tadi kita tambahkan 2408 tambah 25 2433, maka dapatlah nilai setono 2475 dikurang 2433 atau sama dengan 42. Gitu. Jadi ini soal nomor 1 tentang rata-rata. Oke, masih tentang rata-rata. Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, ini tentang bilangan. Rata-rata 20 bilangan adalah 14,2. Berarti kan 14,2 sama dengan jumlah nilai yang 20 bilangan itu nanti nih. Nah, dibagi 20. Nah, terus kalau dibaca soalnya 12 bilangan pertama rata-ratanya adalah 12,6. Berarti jumlah nilainya 12 kali 12,6 ya. Kemudian rata-rata 6 bilangan berikutnya
adalah 18,2. Berarti jumlah nilainya 6 kali 18,2. Ditambah rata-rata dua bilangan berikutnya yang ditanya. Nah, dua bilangan terakhir. Jadi di sini Abang tuliskan 2 kali rata-rata. Nah, tinggal hitungan saja. Kali silang 20 kali 14,2, 284. Ini kalau kita kalikan hasilnya 151,2. Ini kalau kita kalikan hasilnya 109,2 tambah 2 kali rata-ratanya. Nah, jadi 2 kali rata-rata nanti yang ini dikurangi jumlah ini ya, hasilnya 23,6. Sehingga rata-rata bilangan terakhir itu, dua bilangan terakhir adalah 11,8. Nah, itu untuk jawaban yang nomor 3. Gampang ya? Jadi itu nomor 1 dan nomor 3 mencari rata-rata. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke variasi soal berikutnya, Abang mau terangkan dulu bagaimana kalau dilakukan perubahan data. Jadi misalnya kalau data pertamanya X, itu bisa dikalikan nanti, atau dibagikan, atau bisa ditambahkan, atau dikurangkan dengan suatu bilangan baru. Gitu. Nah, dalam perubahan data ini, kita bagi dua kelompok. Gitu ya. Kelompok pertama kalau dikali atau dibagi dengan P. Nah, ini bilangan yang barunya. Nah, kalau dikali atau dibagi dengan P ini nanti, semua unsur statistiknya itu berubah. Berubah semuanya. Sebesar perkalian atau bagi P-nya. Gitu. Nah, misalnya kalau rata-rata yang lama 5. Terus karena terlalu kecil, setiap nilai dalam data dikali 2. Maka rata-ratanya nanti itu menjadi 10. 2 kali 5 tadi. Itu kalau dikali atau dibagi. Gitu ya. Jadi semua unsurnya berubah. Modus kah, kuartil kah, itu berubah. Nah, kalau dijumlah atau dikurang dengan P, kemudian kedua. Nah, ini ada yang tetap nanti, terus ada yang berubah. Nah, yang tetap, yang kawan, itu tetap nanti. Nggak berubah itu kalau ditambah atau dikurang. Simpangan kuartil, ya, simpangan rata-rata, simpangan baku. Nah, biar gampang membedakannya yang begini. Yang kalau mencari nilainya, itu rumusnya ada bentuk pengurangan. Nah, itu pasti tetap dia, karena P-nya akan hilang. Kayak begini kan, ada bentuk pengurangan. Nah, simpangan rata-rata itu tetap begitu. Ragam, ada bentuk pengurangan. Simpangan baku, ada bentuk pengurangan. Itu tetap berarti. Atau jangkauan tadi, karena ada pengurangannya di sini kan. Jadi unsurnya itu kalau ditambah atau dikurang dengan P, hasilnya akan tetap, jadi tidak berubah. Ya, oke. Nah, yang berubah selain itulah, misalnya rata-rata, kuartil, nanti termasuk peringkat median di 1/3, kemudian modus. Nah, itu yang berubah nih. Oke, nanti kita lihat pembahasan untuk tentang perubahan data ini. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang statistika yang pertama ya. Nah, tadi kita di sesi sebelumnya kita sudah melihat bagaimana tentang perubahan data ya. Jadi contohnya itu ada di soal adik-adik yang nomor 4. Nah, ada dikasih tahu sekumpulan data untuk nomor 4 ya, ujian bahasa Inggris tepatnya yang diikuti oleh 40 orang. Rata-rata yang lama adalah 32 dan simpangan bakunya adalah 25. Karena rata-rata terlalu rendah, maka nilai pengkatrolannya begini. Dikali 2 setiap nilai, baru dikurangi dengan 10. Jadi misalnya kalau datanya X, itu jadi 2X kurang 10. Nah, pertanyaannya, apakah yang berubah? Ada pilihannya ya. Berapakah rata-rata yang baru, terus berapakah simpangan baku yang baru. Nah, kalau ini kita mulai dari simpangan baku. Tadi simpangan baku berubah hanya kalau dikali. Nah, kalau jumlah dan kurang, simpangan baku itu tidak berpengaruh. Jadi 2 kali, karena dikali 2 tadi,
simpangan baku yang lama sama dengan simpangan baku yang baru. Berarti simpangan baku yang baru adalah 2 kali 25 atau sama dengan 50. Ya. Nah, untuk rata-rata kalau dikali 2 berubah. Kalau dikurang 10 juga berubah. Berarti 2 kali rata-rata yang lama dikurang 10 sama dengan rata-rata yang baru. Jadi rata-rata barunya adalah 2 kali 32 dikurang 10 atau sama dengan 54. Itu rata-rata yang baru. Nah, jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C, yaitu simpangan bakunya menjadi 50. Itu untuk nomor 4. Jadi ya. Oke, kemudian nomor 10. Nah, ini juga perubahan data. Nah, cuma yang diubah itu ada nilai yang ditambahkan. Jadi katanya rata-rata 10 bilangan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X10, begitu kan cara mencari rata-rata dibagi 10 sama dengan X0. Ya, sama dengan X0. Nah, maka berapakah rata-rata dari X10 tambah 1, X9 tambah 2, titik sampai X1 tambah 10. Nah, kalau kita perhatikan angkanya 1, 2, terus setelah itu 3, tambah 4, tambah 5, tambah 10, itu adalah deret aritmatika. Ya, jadi nanti yang kita cari jumlah 10 suku. Nah, jadi sedikit tentang deret aritmatika. Rumus Sn atau jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah n per 2 suku pertama ditambah suku terakhirnya. Nah, jadi banyak sukunya tadi 10. 10 dibagi 2, suku pertamanya 1, suku terakhirnya 10. Berarti 55. Sehingga rata-rata yang baru tadi menjadi begini. X0 rata-rata yang lama tadi ditambah 55 bagi 10. Atau X0 ditambah 5,5. Nah, itu untuk jawaban yang nomor 10. Gampang ini ya? Oke. Nah, berikutnya kita akan coba melihat tentang bagaimana kalau mencari rata-rata dari beberapa kelompok. Jadi kita namakan itu rata-rata gabungan. Nah, kalau rata-rata gabungan dari beberapa kelompok itu bisa kita cari dengan cara begini, deh. Cari dulu jumlah nilainya ya. NA kali rata-rata A tambah NB kali rata-rata B tambah NC kali rata-rata C. Kalau ada lagi kelompok ketiga, nah, dibagi NA tambah NB tambah NC dan seterusnya. Banyak anggotanya. Untuk kelompok A, yang ini untuk kelompok B. Nah, itu kalau mencari rata-rata gabungan. Contoh nomor 8. Nah, itu ada tentang gaji karyawan. Ya, katanya rata-rata gaji karyawan itu 2.700.000. Karyawan wanita gajinya 3 juta, karyawan pria gajinya 2.600.000. Pertanyaannya, berapa banyak pria dibagi dengan banyak wanita? NB per NW. Nah, inilah persamaan. Kan tinggal kita kali silang aja nanti. Jadi 2.700.000 NW tambah 2.700.000 NP sama dengan 3 juta NW tambah 2.600.000 NP. Kita gabung NP dengan NP-nya, jadi 2.700.000 dikurang 2.600.000 itu 100.000. NP sama dengan 300.000 kali NW, karena 3 juta dikurang 2.700.000. Nah, ini bisa kita matikan maunya 5, sehingga NP berbanding NW-nya adalah 3/1. Itu dia ya. Jadi itu kalau tentang rata-rata gabungan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat teori tentang data yang berfrekuensi atau berkelompok. Jadi penyajian datanya itu begini. Pakai tabel ya. X nilainya, ini frekuensinya. Jadi misalnya X1 frekuensinya X1, X2 frekuensinya X2, dan seterusnya Xn frekuensinya Fn. Nah, kalau mencari rata-rata, nah ini cara langsung ya. Mencari rata-ratanya adalah sigma F kali X. Jadi kita kalikan dulu masing-masing. F1 X1, F2 kali X2, F3 kali X3, Fn kali Xn, baru dibagi dengan jumlah frekuensi.
juga nanti cara kedua dengan menggunakan rata-rata sementara. Ya. Cara ketiga dengan menggunakan pengkodean. Nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk nomor 2, soal pengantar kita ada data nilai 5, 6, 7, 8, 9. Masing-masing frekuensinya ini 11, 21, 9, 25, dan 16. Katanya siswa itu bisa dikatakan lulus kalau nilainya lebih besar atau sama dengan rata-rata. Yang ditanya berapa orang yang tidak lulus. Nanti kita hitung ya, rata-rata pakai ini deh. Berarti rata-rata adalah 5 kali 11, 55, tambah 6 kali 21, ini, tambah 7 kali 49, tambah 8 kali 25, tambah 9 kali ini. Lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya. 11 tambah 21 tambah 49 tambah 25 tambah 16 itu 122. Nah, kita bagikan, ternyata dapatlah rata-ratanya 7,11. Berarti yang nilai 7 belum lulus, kan gitu deh, karena harus lebih besar atau sama dengan rata-rata. Nah, berarti yang tidak lulus itu yang nilai 5, nilai 6, dan nilai 7. Jadi itu ada sebanyak 11 tambah 21 tambah 49. 81 orang. Itu yang tidak lulus. Udah ya? Jadi gampang untuk mengenai statistika yang pertama. Nah, berikutnya bagaimana dengan modus? Kalau tadi data tunggal, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau modus tentu nilai yang paling besar frekuensinya. Nah, lihat frekuensinya mana yang paling besar. Kalau misalnya kita gunakan data nomor 2 ini, berarti modusnya nilai 7 deh. Karena frekuensinya ada sebanyak 49 dan itulah yang terbesar. Nah, simpangan rata-rata beda sedikit dengan data tunggal tadi. Nah, kalau di sini dikali ya, harga mutlak datanya kurang rata-ratanya itu dikali frekuensinya masing-masing. Baru dibagi dengan jumlah frekuensi. Simpangan baku juga demikian. Dikali dengan frekuensinya, terus ini tetap sama seperti data tunggal tadi, dikuadratkan, baru dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke? Nah, satu lagi kita lihat, tapi ini tentang rata-rata juga, nomor 7, soal pengantar kita. Jadi ada nilai 60, 70, 80, 90, 100. Katanya frekuensinya ini 40, 20, 30, 20. Kali yang terakhir. Belum diketahui ya, ini yang ditanya. Lalu dia bilang rata-rata tabel ini adalah 76. Nah, pakai cara langsung aja tadi. 60 kali 40 tambah 70 kali 20 tambah 80 kali 30 plus ya 90 kali 20 tambah 100 dikalikan dibagi totalnya ini 110 ditambahkan itulah yang 76. Nah, kita kali silang aja. Jadi 110 kali 76 itu 8.360 tambah 76K sama dengan jumlah ini nanti 8.000 tambah 100K. Jadi pindahkan K-nya ya, 24, 100 kurang 76, kemudian ini 360, 800 360 dikurang 800 berarti 360, maka K-nya adalah 360 dibagi dengan 24 atau sama dengan 15. Nah, pada statistika 2, kita nanti akan lihat dengan cara mencari rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Oke, itu dulu ya untuk pembahasan kita tentang statistika yang pertama. Ini untuk review. Nanti untuk lebih jelasnya, adik-adik ikutin Zoom live-nya ya. Jadi kalau untuk statistika pertama, itulah rangkumannya. Untuk lebih mengerti, lebih jelas, adik-adik harus ikutin ya Zoom live di bimbingan belajar talenta. Sampai di situ dulu. Tetap semangat.